Warahmatullahi Halo. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal kalam. Salatu wassalamu ala sayyidil anam. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzi nurul zalam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Biridhillah wa li syafaati Rasulillah wa li kulli niyatin as-salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina amin. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya begitu banyak dan begitu dahsyat. Wajib kita syukuri. Saya tadi bangun tidur. Ya Allah, bisa bangun dalam keadaan hilang capeknya semalam, ya melek itu ya, ya Allah, tole, ya Allah saya tidur sendirian bisa bangun ya, tanpa kurang suatu apa, lebih bersyukur lagi kemudian bisa sholat subuh. Habis sholat subuh ingat ada link, ya Allah bisa ngaji, bisa ketemu sama orang-orang hebat-hebat dan lucu-lucu seperti Bu Lili yang baru sadar kita masuk musim hujan. Ya Bu Lili ya. Dan alhamdulillah bisa terus kita ngaji bersama-sama. Ngajinya ngaji Quran, ya. Yang pahalanya satu huruf 10 kebaikan. Bukan hanya dibaca, kita tadabburi. Masya Allah. Dan kita silaturahim lagi, pahala silaturahim ini. Memulai hari yang sangat luar biasa. Di tengah kesibukan Bapak Ibu, ada yang sibuk mau mempersiapkan materi meeting hari ini. Ada yang sibuk sudah mempersiapkan mau mengunjungi atau presentasi dengan customer Anda. Ada yang sudah mulai sibuk menyiapkan sarapan untuk keluarga. Ada yang tidak sibuk apa-apa. Sambil ngaji fokus. Alhamdulillah. Masya Allah. Anugerah yang kita syukuri ya Bapak Ibu semuanya. Kita lanjutkan ngaji surat Al-Maidah. Kita sudah sampai di ayat ke-103. Di ayat 102 kemarin, kita ngaji tentang firman Allah bahwa dulu manusia-manusia telah datang, manusia sebelum kita, golongan atau umat sebelum kita, ya umatnya, umat-umat terdahulu. Ada manusia-manusia, ada orang-orang yang sering atau suka menanyakan kepada nabi mereka hal-hal yang tidak penting untuk ditanyakan. Ya. Sehingga kemudian malah mempersulit. Ya. Mempersulit diri, seperti contohnya kasus Nabi, umatnya Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel yang termaktub dalam surat Al-Baqarah. Ya. Nah, dilanjutkan di ayat 103. Yang kita pelajari hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ja'alallahu. Sesungguhnya Allah tidak pernah membuat. Membuat dalam hal ini tentu membuat hukum. Ya, Allah tidak pernah membuat hukum atau mensyariatkan. Min bahiratin. Mensyariatkan tentang bahirah. Nanti kita jelaskan apa itu bahirah.
wala saibatin. Demikian juga tidak ada aturan, tidak ada syariat tentang saibah. Wala wasilatin. Demikian juga tidak ada ayat atau dalil atau syariat tentang wasilah. Wala hamil. Demikian juga tentang ham. Walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhiba. Walakin tetapi alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, yaftaruna, mereka membuat-buat apa? Siapa yang membuat-buat 'ala Allahi, di atas Allah, atau Allah, atau dusta kepada Allah. Al-kadhiba, membuat apa? Membuat kedustaan. Tetapi mereka orang-orang kafir membuat kedustaan terhadap Allah. Wa aktsaruhum la yaqilun, dan kebanyakan di antara mereka tidak mengerti. Ayat ini adalah satu di antara peringatan Allah kepada orang yang berbuat dusta, membuat aturan-aturan syariat seolah-olah itu dari Allah, seolah-olah aturan agama, seolah-olah itu adalah sesuatu yang harus diikuti, ya. Tapi sebenarnya itu nggak ada aturan dari Allah. Nambah-nambahin aturan sendiri, ya. Bikin sulit, loh. Tanya aja nggak boleh. Tidak disarankan, sesuatu yang sudah jelas itu nggak usah ditanyakan. Udah kerjakan saja. Nah, ini ada sesuatu yang tidak diperintahkan, yang tidak ada dalam syariat, diada-adakan sendiri. Dibuat sendiri. Ya. Contohnya misalnya dalam kasus ini adalah yang disebutkan oleh Allah, bahirah, saibah, wasilah, dan juga ham. Ya. Ini kerjanya orang-orang Arab jahiliyah. Kalau mereka ada nazar atau melakukan perjalanan jauh, ya, mereka itu bernazar dengan saibah. Apa itu saibah? Kita belum bahirah, ya. Pertama apa sih tadi? Pertama bahirah dulu. Bahirah itu unta betina yang telah beranak 5 kali, anak yang kelima itu jantan. Lalu karena itu unta itu dibelah telinganya, lalu dilepaskan, tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diambil air susunya. Nah, Allah tidak pernah bikin peraturan ini. Mereka bikin sendiri. Unta dilepaskan, dikasih tanda di telinganya, nggak boleh dimanfaatkan, nggak boleh ditunggangi, nggak boleh diambil air susunya. Lah kan mubazir. Padahal satu unta harganya berapa? Ya, kurang lebih seperti harga mobilnya Pak Cita lah. Ya, bayangkan, unta yang harganya itu bisa lebih mahal daripada mobilnya Pak Cita, dilepaskan, tidak boleh diambil manfaatnya. Tidak ditunggangi, tidak diambil air susunya. Gitu. Ya, biarin aja jalan-jalan gitu. Lalu seolah-olah itu dikultuskan, disucikan. Bikin peraturan sendiri. Itu kan orang kurang kerjaan. Mau mengerjakan yang diperintahkan saja tidak, ya. Atau kalau zaman sekarang mungkin yang menjalankan yang ada dalam syariat diperintahkan aja mungkin bolong-bolong gitu ya. Yang jelas diperintahkan kan sholat, puasa, zakat, sedekah, ngaji. Ngaji aja jarang-jarang menjalankan syariat ilusi, ya, yang tidak diperintahkan tapi dikerjakan. Atau yang nggak ada aturannya, bikin peraturan seolah-olah
Itu aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya tadi dalam Al-Qur'an jelas orang-orang jahiliyah dulu itu bikin aturan tentang bahir. Unta yang sudah beranak 5 kali, anak laki-lakinya kok jantan. Nah, itu bahiroh. Nah, kalau udah bahiroh, udah itu harus dilepas. Harus dilepas, dikasih tanda telinganya biar orang-orang tidak mengambil manfaat dari dia. Ya udah dia jalan-jalan aja itu kerjaannya. Kan jalan-jalan, kelinong-kelinong. Demikian juga tidak ada aturan tentang syaibah. Ya, oh itu syaibah tadi. Bahiroh, ya bahiroh. Tidak ada juga aturan tentang saibah. Apa itu saibah? Saibah itu unta betina yang dilepaskan karena suatu nazar. Misalnya, saya mau buka usaha. Kalau usahanya sukses, nah saya bernazar. Unta saya akan saya lepas. Unta unta betina saya akan saya lepas. Nah, unta betina itu mahal harganya. Kenapa mahal? Karena ya bisa beranak pinak. Ya, coba dilepas ya kalau disumbangkan ke grup pengajian embun pagi itu lumayan. Ini dilepaskan. Kalau nanti saya naik pangkat, kalau nanti anak saya diterima di perguruan tinggi negeri favorit, kalau nanti berat badan saya turun 15 kilo sebulan, saya akan melepas unta saya. Jadi bahiroh, unta betinanya yang dilepas. Loh, kan kurang kerjaan lah. Yang pasti-pasti aja belum dikerjakan. Masih kurang, contohnya lagi, oh banyak. Ada lagi selain saibah dan bahiroh, dalam ayat ini disebutkan ada wasilah, ada juga ham. Ya. Apa itu wasilah? Wasilah itu domba. Nah, tadi unta ini domba. Domba betina yang melahirkan anak kembar. Di antara anak kembar itu kok ada yang jantan, itulah wasilah. Nah, anak yang jantan itu jadi wasilah itu nggak boleh disembelih. Harus dipersembahkan untuk berhala. Zaman dulu ya, bukan syariat. Anaknya kembar laki-laki, ada yang jantan, itu dikorbankan kepada berhala. Salah satunya jantan. Yang jantan itu dikorbankan untuk berhala. Bikin aturan sendiri. Kemudian juga ada ham. Ham itu unta jantan yang nggak boleh diganggu. Ini lebih lucu lagi alasannya. Karena dia telah membuahi unta betina 10 kali. Oh. Kalau dia sudah membuahi unta betina 10 kali, maka dia jadi unta yang bebas. Nggak boleh diganggu.
Nah ini aturan tentang bahiro, saibah, wasilah, ham itu nggak ada kan, Allah nggak bikin aturan itu. Tapi orang-orang Arab jahiliyah bikin aturan sendiri. Orang-orang kafir membuat dusta atas nama Allah. Seolah-olah ini adalah perintah dari Allah. Sementara yang diperintahkan oleh Allah malah ditinggal. Dan kalau ditanya, coba, apa maksudnya ada ham, ada aturan tentang saibah, ada aturan tentang bahir. Ya. Aktsaruhum la ya'qilun. Pasti sebagian besar di antara mereka atau kebanyakan dari mereka atau bahkan seluruhnya dari mereka tidak mengerti. Apa maksud di antara mereka membuat aturan-aturan tentang itu? Ya, bikin aturan-aturan saja. Orang itu senang. Orang kafir, orang-orang. Mereka ini senang bikin aturan yang tidak dibuat oleh Allah. Sementara yang jelas-jelas diatur oleh Allah, dikhianati. Beriman kepada Allah. Beriman kepada Kanjeng Nabi. Derek aturannya Gusti Allah. Itu malah ditinggalkan yang sudah jelas-jelas itu. Suruh sholat, bolong-bolong. Suruh puasa, berat. Suruh ngaji, males. Ya. Suruh sodakoh, eman-eman, sayang alias pelit. Suruh silaturahmi, mager. Ya. Suruh baca Quran, waduh susah Pak. Lebih asik TikTokan saja. Tapi di luar itu bikin aturan-aturan sendiri, mewajibkan sendiri, ya, mewajibkan dirinya sendiri, gitu ya. Bahkan ngajak-ngajak orang lain untuk percaya dan melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak diatur, tidak diperintahkan, tidak ada dalam syariat kita. Ya. Hanya ilusi. Hanya ilusi dari orang-orang yang tidak taat kepada aturan Allah. Padahal jika Allah tidak mengatur sesuatu, tidak mewajibkan sesuatu, itu terkandung maksud Allah itu rahmatnya Gusti Allah, kasih sayangnya Allah, tidak membebani kita. Ya. Alias Allah itu meringankan tugas kita. Ya kalau Allah bikin aturan apa saja bisa saja dan kita harus wajib mengikuti kalau sudah dibuat aturan oleh Allah. Tapi di dalam hal-hal yang didiamkan oleh Allah, di dalam hal-hal yang disembunyikan oleh Allah, di dalam hal-hal yang tidak diatur oleh Allah dan tidak diwajibkan oleh Allah, itu terkandung maksud bagian dari kasih sayang Allah kepada kita umat Muhammad. Ada yang bertanya dulu, kenapa haji tidak diwajibkan setiap tahun? Ya, ya kalau haji diwajibkan setiap tahun, betapa beratnya kita umat Muhammad. Ya, sholat yang 50 rakaat saja bisa diperingan oleh Allah. 50 waktu, bukan 50 rakaat ya, 50 waktu. Menjadi 5 waktu sehari. 5 waktu sehari saja, kata Nabi Musa, udah minta lagi aja diskon kepada Allah. Berat itu, berat umatmu. Itu kan Nabi sudah bolak-balik itu dari 50 sampai didiskon 5 kali. Nah, kan Nabi malu untuk minta keringanan lagi. Masa dari 50 sampai 5 kali minta turun terus dikasih turun karena apa? Rahmatnya Allah kepada kita umat Muhammad. Coba kalau 50 kali sehari. Wah, makanya Nabi Musa ini skeptis tapi ada benarnya gitu. Gak mampu umatmu Muhammad. Yes. Umatku yang angel. Itu kalau yang digituin itu bangsa-bangsa yang rajin sholat seperti Pak Cita kan nggak mau minta diskon tuh.
sampean ojo ngenyek. Wah, kamu jangan menghina Nabi Musa. Kalau saya mampu itu 50 kali sehari. Wah. Tapi Kanjeng Nabi nggak mikirin dirinya sendiri. Kanjeng Nabi kalau 50 kali, jangan kan 50 kali, 100 kali juga Kanjeng Nabi. Tapi yang dipikirkan ini kita ini yang sibuk sana kemari, yang masih seneng mainan medsos, ya, dipikirin itu sama Kanjeng Nabi. Apalagi umat akhir zaman. Bayangkan Bapak Ibu, yang sudah ditetapkan Allah, Kanjeng Nabi memohon kepada Allah, memohon kasih sayang dan rahmatnya Allah untuk umatnya, ya, itu minta diturunin dan dikasih diskon. Dan diskonnya luar biasa dari 50 menjadi 5 kali. Lah ini kok ada sesuatu yang didiamkan oleh Allah, tidak diatur oleh syariat, kok dibuat-buat sendiri Allah kan. Ya, maka dari itu diingatkan tentang bahirah, tentang saibah, tentang wasilah, tentang ham. Orang-orang dahulu yang suka membuat aturan, seolah-olah aturan syariat yang harus diikuti. Dan menariknya peringatan ini dihubungkan atau masuk dalam klaster tentang larangan kita untuk bertanya hal-hal yang didiamkan oleh Allah. Ya, di ayat sebelumnya. Ya, jadi konteksnya sudah yang diperintahkan itu ya dilaksanakan. Kalau bahasanya Pak Cita, rasa kagian yik. Ya. Sementara yang didiamkan, sementara yang tidak diatur dalam syariat, ya nggak jangan dibuat-buat gitu. Nah, sederhana kan beragama. Ya, sederhana. Nah, tapi di sisi yang lain Bapak Ibu, ini catatan kaki tentang ayat ini. Kalau nggak dikasih catatan kaki bahaya nanti. Ya. Larangan Allah tentang tidak adanya atau kita tidak boleh mengada-adakan sesuatu dalam hal ibadah, keyakinan bahwa itu sholat dari Allah. Itu bersifat mutlak. Tapi di sisi lain kita juga tidak boleh berpikir letterlock. Nah, ini dia. Berpikir letterlock bahwa banyak hal yang tidak disebutkan secara formal oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi sebenarnya itu adalah sesuatu atau intisari dari itu adalah sebenarnya perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun formalitasnya itu perbedaan pendapat ulama. Misalnya contoh berkumpul untuk berdoa bersama. Ya, berdoa bersama apa saja? Mau yasinan, tahlilan, ya. Kalau nanti ada yang menggunakan ayat ini untuk itu nggak boleh yasinan, tahlilan. Hati-hati, nanti dulu. Ya. Tidak ada kok dalam Al-Quran. Kata-kata yasinan dan tahlilan, oh iya, tidak ada. Tidak ada dalam hadis, memang tidak ada. Rasulullah tidak melakukan, oh nanti dulu. Ya. Jadi intisari dari kegiatan itu apa? Baca Quran, berdoa. Boleh nggak baca Quran sama berdoa? Bukan hanya boleh, diperintahkan. Nah, jadi kalau intisarinya itu tidak ada debat. Bahwa intisari dari kegiatan itu adalah berdoa, baca Al-Quran, silaturahmi, orang sodakoh. Ya kan? Nah, sodakoh, tuan rumah kan sodakoh. Makan. Berkat. Nah, adapun formatnya dalam bentuk kumpul-kumpul bersama, yasinan,
Dikasih nama doa bersama, dikasih nama tahlilan, dikasih nama apa saja nama-nama itu. Itu yang menjadi perdebatan dan perbedaan pendapat ulama. Jadi harus fair. Dan ada kaidah, ada kaidah. Sesuatu yang diperdebatkan oleh ulama, masalah apapun, selama masih ada perdebatan ulama, maka itu tidak bersifat 100% benar. Bukan hukum yang mutlak selama masih ada perdebatan ulama atau perbedaan pendapat ulama. Nah, jadi sekali lagi, intisarinya pasti kalau ditanya, intisarinya kegiatannya itu apa? Baca Quran. Intisarinya apa? Doa. Intisarinya apa? Silaturahmi. Intinya apa? Orang sodakoh. Ya kan? Ya, coba 4 hal ini ada perdebatan nggak dalam agama? Tidak ada. Jadi mutlak. Yang mutlak adalah bahwa kita diperintahkan untuk banyak-banyak bersodakoh, termasuk sodakoh untuk orang yang sudah meninggal dunia. Oh, dalilnya jelas. Kita sudah ngaji bersama-sama tentang fadilah atau keutamaan. Bukan hanya boleh ya. Fadilah, keutamaan kita bersodakoh untuk orang yang sudah meninggal dunia. Ya, jelas kan? Berdoa boleh apa enggak? Oh jelas diperintahkan mutlak. Ya, baca Quran. Oh baca Quran itu mutlak. Perintahkan. Silaturahmi pasti. Nah, itu berarti yang mutlak-mutlak itu, yang aturan Allah itu yang mengikat. Nah, formatnya itu yang diperdebatkan. Formatnya itu yang berbeda pendapat ulama. Nah, itu yang begitu-begitu kita mesti hati-hati, mesti bijak. Ya, kemudian tidak letterlek. Wah, ini enggak ada aturannya. Tidak disebutkan. Itu ada ayat dari surat Al-Maidah ayat 104. Ya, untuk yang bersifat mutlak. Kayak tadi, ada nggak aturan tentang unta sudah melahirkan segini? Itu kan mitos-mitos, mitologi-mitologi. Nah, itu mutlak. Pasti agama jelas-jelas menolak karena tidak ada syariatnya. Ya, dan tidak jelas apa intisarinya itu. Nggak ada kan. Unta dilepaskan. Itu untuk apa coba? Malah melawan aturan agama, yaitu konsep tentang memanfaatkan semua yang telah diciptakan Allah kepada kita. Tidak boleh mubazir. Ya kan? Ini kan semua aturan kan memubazirkan harta benda yang mereka miliki. Nah, jadi nggak dapat, maka mutlak. Ya, mutlak. Nah, tetapi kembali tadi ke konsepsi agama. Pokoknya satu, tidak boleh mengadakan sesuatu yang tidak ada dalam aturan syariat. Dua, kita mesti bijak, apalagi tidak boleh saling mengkafirkan, tidak boleh saling menyalahkan yang berlebihan. Ya. Kalau menyalahkan itu dalam konteks tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, boleh meluruskan. Tapi dengan cara ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan cara yang baik. Ya, bukan dengan mempermalukan seseorang, apalagi mencaci maki di tempat umum, apalagi mengatakan, oh itu dia kafir, oh ini nggak ada bukan seorang yang beriman lagi kalau seperti itu. Yaitu faham-faham takfiri atau yang suka mengkafir-kafirkan seperti itu, yang harus kita waspadai. Jika ada sesuatu yang kurang jelas, ini sebenarnya ada nggak sih aturannya dalam agama? Tanya sama para kiai, para ulama, para ustadz, ustadzah. Tanya kepada orang yang tahu Al-Quran dan Al-Hadis, dan juga sumber-sumber hukum Islam lainnya. Nah, jadi bijak. Nah, jadi dari satu sisi ini aturan mutlak, ini kita pelajari, tapi di sisi yang lain kita juga tidak boleh lebay, tidak boleh overdosis sedikit-sedikit. Oh ini tak kafir karena melakukan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Zaman Rasulullah tidak ada. Ya, sekali lagi kita harus melihat juga substansi. Substansinya bagaimana? Ya, seperti misalnya perkataan Rasulullah sendiri kepada Amr bin As ketika Amr bin As akan meninggalkan kota Madinah. Wahai Amr bin As, kamu nanti akan pergi dari kota Madinah susah. Kita belum punya WA, kita belum ada Zoom, belum ada Instagram. Bagaimana kamu nanti kalau memutuskan sesuatu hukum? Saya akan menggunakan dalil dalam Al-Quran. Kalau
tidak kau temui dalam Al-Quran. Ingat kata-katanya. Itu kata-kata Nabi. Jika tidak kau temui dalam Al-Quran. Apakah Al-Quran tidak mengatur semuanya? Tidak. Al-Quran mengatur semuanya. Tetapi Al-Quran kan tidak membacakan atau tidak menyebutkan hal-hal yang formal, detail pada masanya. Kan tidak mungkin. Al-Quran itu kan kitab suci yang tentu mengandung semua aturan prinsip, tapi juga kompak. Nah, mengatur sampai hari kiamat ya Bapak Ibu. Ya, yang terminologi baru, ya hal-hal yang sifatnya itu perkembangan zaman. Instagram boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Nggak ada dalam Al-Quran. Kan nggak begitu. Nggak mungkin kan Al-Quran menyebutkan semua istilah dan terminologi sampai hari kiamat. Gitu. AI, apa hukumnya AI? Haram. Kenapa? Al-Quran tidak menyebut ada AI. Kan tidak. Al-Quran kan menyebut pokok-pokoknya. Hukum-hukum, aturan inti tentang kemaslahatan seseorang. Baik di dunia maupun di akhirat. Nah, prinsip-prinsip itulah yang menjadi sumber dasar hukum membentukkan suatu hukum syariat. Maka ketika Kanjeng Nabi bertanya kepada Amr bin As, Amr bin As sumbernya Al-Quran. Sumbernya loh ya. Sumbernya Al-Quran. Tidak kok kemudian semua terminologi ada di dalam Al-Quran. Sumbernya ada di dalam Al-Quran. Di antara prinsip sumber itu adalah apa? Tidak boleh melakukan sesuatu perbuatan yang merugikan manusia. Nah, itu nanti diturunkan lagi aturan. Oh, berarti kalau perkara-perkara baru kok itu mendatangkan madharat untuk manusia, berarti itu nggak boleh. Kan gitu kan? Nah, gimana hukumnya? Apa misalnya? Narkoba-narkoba yang baru-baru itu, sabu-sabu. Oh boleh. Kenapa boleh? Sabu kan sarapan bubur, jadi boleh. Nah, itu kalau sabu yang sarapan bubur boleh. Kan terminologi kan. Sabu-sabu yang sop itu boleh di restoran Jepang. Boleh, selama tidak ada yang barang-barang yang haram di situ. Tapi kalau sabu-sabu yang dipakai untuk mabok, itu yang nggak boleh. Dalilnya ada nggak dalam Al-Quran? Nggak ada. Nyebut haramallahu sabu-sabu alaikum gitu misalnya. Nggak ada. Tetapi ada khamar. Nah, kan? Nggak mungkin menyebut semua istilah hal-hal yang memabukkan sampai dunia berakhir nanti dalam kitab suci. Ini kitab suci loh. Ya. Khamar. Khamar itu apa prinsipnya? Memabukkan. Sabu-sabu memabukkan apa tidak? Ekstasi memabukkan apa? Oh iya itu bikin orang fly, bikin orang mabuk. Oh berarti itu sama dengan khamar memabukkan. Nggak begitu prinsip. Ya, pengambilan hukum tidak kemudian hal-hal semua disebutkan. Oh, nggak ada dalam Al-Quran. Nanti dulu nggak adanya itu gimana? Perlu tasawur, perlu penjelasan dari suatu masalah sekaligus understanding. Ya, misalnya kayak tadi. Ya, oh, ada tahlilan, ada yasin. Oh, tidak ada di dalam Al-Quran. Tapi apa sih isinya? Gitu kan. Apa sih isinya sabu-sabu memabukkan? Oh, enggak. Apa isinya yasinan dan tahlilan? Oh, coba kita lihat ada apa saja di situ. Boleh nggak kegiatan-kegiatan seperti itu? Intisarinya tidak ada perdebatan, formatnya diperdebatkan. Oke, fine. Formatnya diperdebatkan, kita saling menghargai. Ada yang tidak membolehkan dengan dalil tertentu, ada yang membolehkan dengan dalil tertentu. Selama, prinsip ya, selama ada perdebatan di antara atau perbedaan pendapat di antara ulama, maka hukum itu tidak mutlak. Prinsip itu ya dalam kaidah fikih. Ya, artinya tidak mutlak apa? Ya ada yang membolehkan, oke, kita menghormati. Ada yang tidak membolehkan, oke, kita hormati. Ya, jadi menghormati itu bukan kemudian dua-duanya dilakukan. Menghormati itu mengerti, bisa memahami, bisa memahami saudara kita sama muslim dan masing-masing punya dalil. Jangan dibilang nggak punya dalil loh ya. Ya masing-masing punya dalil. Maka kemudian Imam Abu Hanifah pernah ngendiko begini. Ini penting ini untuk menutup ngaji kita. Ra'yuna shawabun yahmilul khuta'a wa ra'yu ghairuna ra'yuna shawabun yahmilul khuta'a wa ra'yu ghairuna khata'un yahmilus shawaba. Pendapat kami, pendapat yang kami yakini ini benar. Ya, kalau nggak benar bagaimana bisa diyakini? Ya, pasti pendapat Imam Abu Hanifah itu benar menurut Imam Abu Hanifah. Pendapat kita ini benar menurut kita, gitu kan?
Itu shawabun pasti benar. Tapi yahmilul khoto'ah. Bisa jadi salah loh. Karena kami manusia yang punya banyak keterbatasan. Itu Imam Abu Hanifah, Bapak Ibu. Masya Allah. Orang yang alimnya luar biasa. Ya. Itu mengatakan yahmilul khoto'ah. Bisa jadi pendapat kami salah. Sementara ro'yu ghairuna, pendapat orang lain, itu khoto'un. Salah, tidak tepat. Kenapa saya mengatakan tidak tepat? Saya nggak ngikutin kok. Ya. Pendapatnya berseberangan dengan saya itu khoto'. Iya, saya nggak ngikutin. Khoto' menurut saya. Menurut intelektualitas saya. Menurut penalaran saya. Menurut dalil-dalil yang saya pahami dan saya tahu. Itu khoto'un. Tapi yahmilus shawaba. Saya yakin pasti ada unsur kebenaran di dalamnya. Loh, itu Imam Abu Hanifah, Bapak Ibu. Makanya kemudian beliau sangat menghormati, respect. Karena ada yahmilus shawaba. Pasti ada kebenarannya pendapat lawan saya itu. Nggak mungkin kalau nggak ada unsur kebenaran sama sekali kok lawan saya punya pendapat seperti itu. Karena ada unsur kebenarannya dan kita sama-sama manusia. Bisa jadi yang benar-benar benar itu saya. Bisa jadi yang benar-benar benar itu lawan saya. Maka pentingnya tasamuh. Perlunya kita toleran, saling menghargai. Pentingnya kita tidak kemudian dikit-dikit kamu kafir kalau beda dengan saya. Pentingnya kita understanding, mengerti, memahami. Wah itu kalau seperti itu indah sekali. Nah, itulah yang terjadi dengan Imam Abu Hanifah dan para imam-imam besarnya Imam Syafi'i, ya Imam Hambali, Imam Malik. Ya. Imam Syafi'i itu lahir ketika Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Di tahun yang sama. Imam Abu Hanifah meninggal dunia, Imam Syafi'i lahir. Nggak pernah ketemu. Tapi secara intelektualitas, Imam Syafi'i itu sangat menghormati Imam Abu Hanifah. Meskipun ada lebih dari 9.000 perbedaan. 9.000 perbedaan pendapat di antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Bayangkan. Kita ini satu kali perbedaan gegeran, ngasah celurit. Allahu Akbar. Imam Syafi'i sama Imam Abu Hanifah, lebih dari 9.000 perbedaan. Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Malik, dan gurunya loh ini, lebih dari 12.000 perbedaan. Jadi wajar kalau Pak Cita itu berbeda pendapat dengan saya. Wong Imam Malik sama Imam Syafi'i yang gurunya yang sama-sama alim aja. Ada 12.000 perbedaan. Hah? Jadi wajar kalau dulu saya ngajar ngaji Pak Cita jadi anak buah saya. Pak Cita kadang-kadang ngeyel itu ya. Nggak apa-apa. Asal kadang-kadang dan kebanyakan. Karena yahmilus shawaba. Di antara itu mungkin ada kebenaran. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Suami istri, ya, yang tiap hari ketemu, bertahun-tahun hidup bersama. Ya wajar kalau satu hari, 2 hari, satu hal, 2 hal itu berbeda pendapat. Tapi jangan dibesar-besarkan. Yang penting. Karena yahmilus shawaba. Bisa jadi loh, istri saya pendapatnya benar. Bisa jadi loh suami saya pendapatnya benar. Yahmilus, ingat itu kalimat Imam Abu Hanifah. Dan Imam Syafi'i begitu menghormatinya Imam Abu Hanifah. Meskipun ada 9.000 perbedaan dalam fatwa agama, ketika Imam Syafi'i ziarah ke tempatnya Imam Abu Hanifah, di masjidnya Abu Hanifah, di mana di dekatnya di situ ada, di sampingnya ada makamnya Imam Abu Hanifah. Apa yang dilakukan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i sholat subuh tidak baca kunut. Padahal yang punya pendapat mustahabun kunut itu menurut Imam Syafi'i. Mustahabun itu dicintai, lebih dicintai. Nah, perkara yang dicintai Allah masa nggak dilakukan? Pasti dilakukan kan? Nah, tapi pagi itu beliau sholat di masjidnya Imam Abu Hanifah, beliau tidak baca kunut. Ditanyalah sama murid-muridnya, Mam, ini ada kaul jadid lagi nih. Ada pendapat baru lagi nih. Kata Imam Syafi'i, tidak. Ya, kenapa aku tidak kunut pagi hari ini? Karena aku sholat di masjidnya Imam Abu Hanifah. Orang solih, orang alim, guru kita semuanya. Aku hormati pendapatnya. Beliau berpendapat kunut di waktu subuh.
itu tidak disunahkan. Maka aku hormati pendapatnya, aku tidak kunut pagi hari. Loh, ngono lho, Bu. Orang sudah meninggal saja pendapatnya dihormati, apalagi masih hidup. Bukan hanya hidup, ada di hidung kita, di depan kita, dekat rumah kita. Oh, yang sama dilupakan, yang beda diulik-ulik terus. Ingat-ingat terus, ya Allah. Nah ini loh, Imam Syafi'i beda pendapat dalam urusan agama. Orangnya sudah meninggal, Imam Abu Hanifah sudah meninggal, dihormati. Lah, Masya Allah, kita kadang-kadang, ya itulah mengapa kita nggak boleh lebay. Ya, pokoknya beragama itu ya sama dengan semua hal. Tidak boleh lebay. Ya, bijak, ya, tetap sungguh-sungguh, harus sangat serius karena ini urusan yang paling penting dalam hidup kita, tapi juga tidak gampang mengkafirkan orang, tidak gampang menyalahkan orang yang kemudian ujung-ujungnya kamu kafir, kamu sesat dan sebagainya. Nauzubillah subhanallah. Demikian Bapak Ibu ngaji kita pagi hari ini. Hampir 6:30. Masya Allah. Ternyata kita masih bisa ngaji lama juga ini. Kemarin diingat-ingat sama Ustadz Sungkon. Wah, ngajinya nggak lama ini. Ternyata bisa lama ini Pak Sung. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.